Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini ibadahnya menggunakan liturgi. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa sama-sama kita memperhatikan liturgi yang kita sudah terima pagi hari ini. Nanti akan ada pembacaan ayat secara berbalasan. Untuk informasi, untuk P itu kami, pemimpin pujian, lalu J itu jemaat. Nanti kalau ada P plus J itu berarti kita bersama-sama untuk membacanya. Baik, dan tolong untuk setiap HP di silent. Jadi selama ibadah tolong handphone di silent. Dan kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Kita ingin mengingat kembali setiap kebaikan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita ada sampai detik ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh mulia, yang telah menebus setiap kehidupan kami, Bapa, sehingga kami bisa ada sampai detik ini, Tuhan. Kami percaya itu karena perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu tetap sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita akan membaca ayat secara berbalasan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan pada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Bersama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, haleluya. Karena kasih-Nya bagi kita, pagi hari ini kita nyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa mengasihi kita. Boleh kita angkat tangan kita, nyatakan pada Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours, and nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours, and I love you. Jesus, I love you, and I love you because you first loved. Nothing can tear me away from. Mari nyatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah hati kita daripada kasih Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I love you, and I
and I love you because you first loved me. Yes, say it again. I love you, Lord, and I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Mari lebih lagi katakan I love you, Lord, and I love you. I love you, Lord, Jesus. I love you. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, I love you, and I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Kembali kita akan membaca secara berbalas-balasan dari ayat Alkitab yang sudah ada di tangan Bapak Ibu dan juga di depan. Mari kita baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bersama-sama, Bapak Ibu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bersama-sama, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian buku acara kita di nomor 7. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau kemuliaan kami. Kami angkat suara kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin, amin. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Katakan Kau hapus segala dosaku Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku.
Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Mau tidak keberatan kembali bangkit berdiri katakan, Yesus, domba Allah. mulia namamu Tuhan, Mulia namamu, Yesus, Yesus, domba Allah. Mulia namamu. Sementara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan sesaat kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam persembahan kita kepada Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengubah kami Bapa dari kematian menjadi kehidupan yang kekal. Amin. Kami bersyukur sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, selamat memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kembali katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kita melalui hari demi hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakan kami masuk dalam hadirat. Engkau melayakan kami menghampiri Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang melimpah tercurah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan. bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita bangkit berdiri katakan, oleh kuasa darah-Mu terima kasih Tuhan. Kau
telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Berkati kami kembali dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Sebelum kami menikmati kembali sakramen perjamuan kudus saat ini, Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua di sini siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah kuasa salib Kristus. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Research Scholar of Oxford University, yaitu sebuah informasi yang jarang diketahui saat penyaliban Yesus berlangsung serta penderitaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita lihat, ternyata salib Kristus itu beratnya 150 kilo. Ini menurut research ya Bapak Ibu, penelitian dari Oxford University. Kemudian panjangnya 4,572 meter. Jadi 4 meter lebih, 4 meter setengah lebih. Kemudian lebarnya 2 meter lebih. Tebal paku yaitu 1,8 cm. Kemudian panjangnya 20,32 cm. Tuhan Yesus memiliki tinggi yaitu 5,11 inci. Ya. Kemudian beratnya seberat 85 kilo. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus saat dia memikul salib untuk menuju ke Golgota, Yesus menerima cambukan sedikitnya 242 kali. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus tuh dicambuk sebanyak 242 kali. 121 kali di punggung bagian kiri dan 121 kali di bagian kanannya. Yesus tersandung dan terjatuh 3 kali dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota ketika memikul salib di bahunya. Yesus sangat haus dan ia menderita selama 17 jam dan mengharapkan air. Ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya, termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Kemudian ada 17 duri tajam sepanjang 3 sampai 3,5 cm yang menancap di kepalanya. Duri dari tumbuhan beracun yang mengakibatkan sakit tidak terkira. Untuk memasukkan ke kepala Yesus saja perlu buluh agar tangan mereka tidak terkena duri. Yesus mencucurkan 6,5 liter darah yang keluar dari dalam tubuhnya yang penuh luka. 350 tentara, 50 pengendara kuda menyeret Yesus, mencambuk, memukul di sepanjang jalan di Yerusalem menuju penyalipannya. Bapak Ibu sekalian Tuhan,
menurut kalender orang Yahudi, Yesus mati itu kata-katanya ya, ada kata Nisan, bulan Nisan 15 atau tanggal 7 April tahun 30. Bapak Ibu lihat di atas kayu salib ada tulisan INRI. Artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Tulisan itu merupakan tulisan dari bahasa Latin. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan penderitaan ya, dan sakit, coba kita renungkan. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kita renungkan kembali betapa Yesus begitu mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia rela melakukan dan mengalaminya demi Bapak Ibu dan juga saya. Hari ini minimal ada 3 kuasa salib yang akan kita alami jika kita beriman. Bapak Ibu, minimal ada 3 kuasa salib yang akan kita alami jika kita beriman. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, kuasa yang menyelamatkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, kita lihat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus berkata, oleh Injil kamu diselamatkan. Artinya oleh pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan dari Dia. Yang penting kita harus teguh berpegang kepada Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun mungkin kita banyak mengalami kesusahan, penderitaan selama kita mengiring atau mengikuti Yesus. Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah. Saya ulangi Bapak Ibu. Rasul Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah. Artinya iman kita kepada firman Tuhan, kepada Alkitab tidak goyah. Karena jika goyah sedikit saja mungkin kita akan kehilangan iman kita. Penelitian membuktikan orang yang beriman pada Tuhan lebih mudah disembuhkan dalam sakit fisik atau jiwa. Mengapa demikian? Karena orang percaya tahu segala penyakit atau kesulitan itu hanya sementara. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan akan menjamin kepastian keselamatan di akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kuasa salib yang kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Yang pertama, kuasa yang menyelamatkan. Bapak Ibu, di sini dibutuhkan iman yang teguh, kepercayaan yang kokoh akan Injil, akan firman Allah. Supaya apa Bapak Tuhan? Supaya ini benar-benar menjadi bagian kita. Yang kita bisa alami, kita bisa nikmati. Yaitu keselamatan yang sudah dijanjikan buat setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kuasa yang pertama, kuasa yang menyelamatkan. Kita bersyukur kita punya Yesus, Dia bisa menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur
hari ini kita sudah jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu Bapak Ibu, keluarga kita pun yang belum mengenal Yesus, agar mereka diselamatkan. Mereka terima Yesus supaya mereka pun ikut diselamatkan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kuasa salib yang kedua yang kita bisa nikmati, rasakan, alami dalam hidup kita, yaitu kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid merasakan kesedihan karena mereka merasa guru mereka gagal. Para murid lupa semua perkataan yang telah diajarkan oleh gurunya, bahwa ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Melalui kematian Kristus di kayu salib, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Amin. Bapak Ibu, saya ulangi, melalui kematian Kristus di kayu salib, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Apa buktinya? Dia bangkit. Bapak Ibu, dalam dunia ini tidak ada orang yang pernah mati bangkit kecuali Yesus. Memang ada Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami kuasa mujizat, yang sudah mati oleh anugerah Tuhan, didoakan oleh hamba Tuhan, dia hidup lagi. Ya. Tetapi yang jadi menarik adalah Yesus tuh mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Artinya apa? Yesus mengalahkan yang namanya kematian. Dia mengalahkan yang namanya maut. Makanya Bapak Tuhan, kita bersyukur kalau kita melihat di liturgi kita Bapak Ibu, ada ayat yang dikutip dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya Bapak Ibu, nanti kalau kita mati, kita akan tetap hidup. Bukan jasmaninya, tapi roh kita Bapak Ibu. Dengan menggunakan nanti tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa ada katakan tidak akan mati selama-lamanya? Karena ada kematian kedua. Itu maut buat orang yang gak percaya Yesus. Makanya Bapak Ibu, kita orang percaya, orang Kristen, sering saya katakan, kita mati sekali, kita hidup dua kali. Mati, hidup, kemudian hidup kekal. Kita sekarang hidup, kita mati, ada namanya hidup kekal. Kemudian orang yang gak percaya sama Yesus, dia hidup, dia mati, dan yang mengerikan ada kematian kedua. Kematian kekal, itu namanya maut. Makanya Yesus berkata, dikatakan bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu percaya nggak akan hal ini? Kita harus percaya. Kenapa? Karena kuasa salib Kristus yang kedua adalah kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Janjinya digenapi. Nah, untuk itu melalui kematian Kristus di kayu salib kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Iman kita pada salib seharusnya iman yang teguh, sebab semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus. Bapak Ibu, jadi kita bersyukur semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus. Berarti setiap janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab yang kita baca itu pasti akan digenapi.
Yang jadi percaya, yang jadi persoalan adalah percaya atau tidak. Kalau kita percaya Bapak Ibu, kita akan menggenapi akan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita ada, saya percaya itu karena kuasa daripada salib Kristus buat hidup kita. Hari ini janjinya diingatkan bahwa janji Tuhan itu digenapi buat kita. Yang penting kita percaya. Ada begitu banyak janji di Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berjanji akan apa? Memberikan kita kekuatan kalau kita punya masalah. Dia berjanji dia akan menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Dia berjanji dia bisa menyembuhkan segala setiap penyakit dalam tubuh kita. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita selama kita hidup di dunia ini sampai kesudahan alam. Dan dia berjanji dia akan jemput kita untuk kita masuk ke surga. Nanti dia akan datang yang kedua kali. Itu pasti janjinya digenapi. Tugas kita adalah kita menunggu kapan Yesus akan datang kedua kali. Kita gak usah pusingkan tahunnya, tanggalnya, harinya. Tugas kita adalah berdoa dan berjaga-jaga. Itu tugas kita. Ya. Dan janji itu pasti digenapi. Dia akan datang kedua kali dan dia akan bawa kita masuk kemana Bapak Ibu? Ke rumah Bapa di surga yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kuasa salib Kristus bukan saja hanya menyelamatkan. Bukan hanya menggenapi janji Tuhan. Tapi ternyata kuasa salib Kristus dapat mengubah setiap hidup seseorang. Bapak Ibu, saya percaya kita ada hari ini karena kuasa salib Kristus yang telah mengubah hidup kita. Kita diubah. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kita lihat yang menulis surat Korintus ini seorang yang bernama Rasul Paulus. Bapak Ibu, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang melakukan banyak kejahatan selama dia menjadi pengikut dari aliran aliran dari orang-orang Yahudi yang begitu kuat. Bapak Ibu, Paulus itu pengikut agama Yahudi yang begitu kuat, fanatik. Bahkan dia sering menganiaya orang Kristen dan menangkap orang Kristen agar mereka dipenjara. Tetapi satu kali dia berjumpa di satu pintu, namanya pintu gerbang Damsik. Dia berjumpa melalui cahaya. Dia rebah terjatuh dan dia buta selama 3 hari. Bapak Ibu, perjumpaannya itu merubah hidup dia. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Ternyata kuasa salib Kristus itu dapat mengubah hidup seseorang. Merubah hidup kita. Dikatakan orang yang telah beriman pada salib Kristus tidak akan hidup sama lagi. Ya, ini adalah bukti paling valid yang bisa dirasakan dan dilihat oleh diri sendiri dan orang yang hidup di sekitar Anda. Jika Anda sudah percaya pada Injil, maka tanyakanlah pada orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka merasakan perubahan yang ada dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya, orang harus melihat dan merasakan ada perubahan dari hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami perubahan atau orang tidak mengalami perubahan dalam hidup, orang tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, kita perlu pertanyakan kekristenan hidup kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita nih disebut orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa salib Kristus itu dapat mengubah hidup seseorang. Jadi kuasa salib itu bisa merubah hidup kita. Dan kuasa salib yang merubah hidup kita itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Bahwa hidup kita merupakan hidup yang berubah. Ditempatkan dimanapun Bapak Ibu. Di pekerjaan, dalam dunia usaha maupun lingkungan. Orang bisa merasakan perubahan hidup kita. Orang bisa merasakan ada perubahan hidup kita Bapak. Kalau orang nggak merasakan, sekali lagi saya katakan perlu kita renungkan hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena kuasa salib itu merubah hidup kita. Orang rasakan bahwa dalam hidup kita ini ada sesuatu yang berbeda. Ada perubahan. Ya, kalau dulu kita mungkin seorang yang jahat, sekarang kita betul-betul jadi orang yang baik. Contohnya dikasih tahu Rasul Paulus dalam Alkitab. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu mungkin sering melihat tayangan ini. Ya, dia adalah seorang tokoh Yakuza yang terkenal di Jepang. Bapak Ibu lihat di badannya begitu banyak batik. Bapak Ibu. Dia nggak usah pakai baju batik, sudah ada batik dia Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan merubah hidup dia. Sekarang dia jadi seorang pendeta di Jepang. Bapak Ibu, kenapa dia bisa berubah? Karena kuasa salib Kristus bisa merubah hidup seseorang. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang mengalami perubahan dan dirasakan perubahan hidup kita oleh orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga orang tahu dalam hidup kita ada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita berubah. Hidup kita berubah. Dan orang merasakan perubahan dari hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih firman mengingatkan kami tentang kuasa salib Kristus. Kami bersyukur kuasa salib-Mu menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur kuasa salib-Mu menggenapi setiap janji-janji firman-Mu. Kami bersyukur kuasa salib-Mu merubah hidup kami. Dan kami pun rindu orang menikmati perubahan itu. Tuhan sekarang berkati kami dengan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar ketika kami makan dan minumnya, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami imani kalau kami mati, kami akan mengalami kebangkitan tubuh. Kami imani yang lemah dikuatkan. Kami imani yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita akan melihatkan satu tayangan sambil kita menyanyikan lagu Pada Satu Bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa
sana Tuhanku telah mati. Tuhanku telah mati. Katakan Bapak Ibu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya yang besar. Aku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Ayat yang kedua. Oh kayu yang kasar, yang dihina dunia, berikan kelepasan yang tetap. Oleh karena sayang Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya yang besar. Amin. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakan sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu kalau ada dosa yang kita perbuat, kita minta ampun terlebih dahulu sama Tuhan. Mari kita angkat di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat
beri pujian bagi Anak Domba. Mari katakan kembali, haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, amin, haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Angkat tanganmu. Kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Darah Yesus berkuasa, berkuasa menyucikan kita, berkuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, dan juga berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah Domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Terus Bapak menyanyikan lagu ini. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darahnya, amin, darah Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, dalam darahnya, darah Anak. Sekali lagi nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Kita imani ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap tanah diangkat dalam nama Yesus. Jamah setiap tanah diangkat dalam nama Yesus. Kami imani, kami pula mendapatkan kelepasan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami percaya janji-Mu digenapi, janji-Mu digenapi bagi kami orang yang hidup percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga dan studi anak kami. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Kau telah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan menyaksikan persembahan dari tim Tamborin. Saya persilakan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, and you are Puji nama Tuhan. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek 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 cek. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi boleh beri tepuk tangan bagi Cek cek. adik-adik dari Tamborin.
Dan sesaat kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan selagi Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH atas kebenaran firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan mengadakan bazar bagi warga sekitar Ruko, yaitu RW 4 Kelurahan Sukabumi Utara, yang akan diadakan pada Sabtu 8 April 2023 pukul 9 pagi. Informasi bagi para panitia untuk hadir tepat waktu pukul 7.30 menggunakan atasan putih dan celana panjang. Dalam rangka pencarian dana untuk bazar, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Ibadah Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Mohon perhatian jemaat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkirkan kendaraan di area sekitar salon termasuk di pinggir jalan. Bapak Ibu, sekolah minggu akan mengadakan ibadah pantai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 8 pagi. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Kak Jessica. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang telah disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor WA 0813 998 78599. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, gereja juga memiliki beberapa program rohani di channel YouTube GBI Ruko Geraha Niaga seperti Malam Teduh dan Rehat. Kami menghimbau juga kepada Bapak Ibu Saudara untuk dapat mensubscribe channel YouTube kami dan memfollow setiap akun sosial media kami seperti Facebook dan juga Instagram agar Bapak Ibu Saudara dapat diperlengkapi melalui konten-konten yang kami tayangkan. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri kembali. Kita percaya Tuhan kita mati dan akan bangkit kembali, dan sudah bangkit memang Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu takut lagi karena anugerahnya telah tercurah bagi kehidupan kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji
bersyukur hari ini kami bisa memperingati kembali hari Jumat Agung. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah yang berlangsung hari ini. Baik ibadah yang berlangsung di kota Jakarta, bahkan di seluruh negeri kami Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ibadah Jumat Agung sedang berjalan hari ini. Lindungi Tuhan setiap gerejamu, sehingga pasukan bala tentara Allah menjaga setiap gereja Tuhan. Kami berdoa memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Amin. Jakarta diberkati Tuhan. Amin. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Ya, Yesus. Indonesia terus diberkati Tuhan. Amin. Diberkati hasil lautnya. Amin. Diberkati hasil tanahnya. Amin. Kami memberkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Terima kasih. Kami memberkati para menteri yang bertugas. Kami memberkati para aparat pemerintah dari tingkat Amin. pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati MPR juga DPR, Amin. agar mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Amin. Kami memberkati lingkungan kami. Ruko Geraha Niaga ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau besok kami akan mengadakan basar Tuhan di tempat ini, biar nama Tuhan dipermuliakan Amin. melalui basar di tempat ini. Amin. Tuhan berikan cuaca yang baik. Amin. Berikan juga kami semua yang melayani dengan penuh sukacita. Amin. Dan berikan kami tubuh yang sehat. Amin. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas Amin. kami sekalian. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah